Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kail Karmawan dari Prodi PAI 4A dengan nomor NPM 22106311100044. Di sini saya akan bahas tentang hadis kepemimpinan perempuan yang merupakan bagian dari ujian tengah semester mata kuliah hadis Tarbawi yang diampu oleh Ibu DBB Nabilatul Fauzia LCMA. Nah, mengenai kepemimpinan perempuan itu cukup menarik ya, cukup menarik dari berbagai kalangan itu, baik dari para ulama, para fuqaha, para ulama tafsir maupun para ulama hadis. Nah, perbedaan pendapat pun juga tidak bisa kita hindari. Nah, mungkin dari akar dari perdebatan ini disebabkan karena pemahaman akan hadis yang secara tekstual terkesan melarang kepemimpinan perempuan ini. Nah, selanjutnya di sini saya mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Musanna melalui Khalid bin Al-Haris, terekam di dalam 3 kitab hadis yang berbeda. Salah satunya yang saya kutip ini adalah hadis dari Al-Tirmizi. Hadis ini berbunyi Haddatsana Muhammad bin Al-Musanna, Haddatsana Khalid bin Al-Haris, Haddatsana Humaid Al-Tawil, An Al-Hasani An Abi Bakrah. Qala asomanillah bisyai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma halaka Kisrah qala man astakhlafu qalu abnatahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lan yufliha qaumun walau amrahum amra'atan. Qala fa amma qadimat Aisyah yakni al-Basrah zakartu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa asamanillah bihi qala Abu Isa haza hadisu hasanun sahih. Nah, hadis ini yang berarti telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Musanna telah menceritakan kepada kami, Khalid bin Al-Haris telah menceritakan kepada kami, Humaid Al-Tawil dari Al-Hasan dari Abu Bakar berkata, Allah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Ketika Kisra hancur, beliau bersabda di sini, siapa yang menjadi penggantinya? Mereka menjawab putrinya. Nah, Nabi bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasakan urusan mereka kepada seorang perempuan. Nah, Abi Bakar berkata, saat Aisyah tiba di Basrah, aku sebutkan sabda Rasulullah. Lalu Allah menjagaku dengan sabda itu. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, hadis tersebut kan menceritakan sebuah kerajaan Persia yang dipimpin oleh seorang wanita, Nyeburan binti Kisrah. Nah, ada orang wanita anggota keluarga kerajaan yang diangkat menjadi Ratu Persia pada masa itu gitu. Mereka yaitu Buran dan Azarmiduk, yaitu keduanya putri Abarwis atau Kisro kedua gitu. Nah, Buran binti Kisro ini kan memerintahkan pada tahun 630 Masehi. Nah, sempat tumbang, lalu memerintah lagi pada tahun 631 sampai 632 Masehi. Nah, kekuasaan Buran ini sempat diambil alih oleh Azarmiduk. Nah, pada 630 sampai 631 Masehi. Nah, kerajaan Persia yang dipimpin oleh anak perempuannya ini membawa kehancuran gitu kerajaan Persia karena memang tidak memiliki kualifikasi seorang pemimpin yang adil, bijaksana, visioner, dan karakteristik kepemimpinan yang lainnya, melainkan hanya kepentingan ingin berkuasa. Nah, karena dari hadis sebelumnya ini
tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasakan urusan mereka kepada seorang perempuan. Nah, kebanyakan ulama ini menjadikan hadis ini sebagai larangan atau tidak sahnya wanita menjadi seorang pemimpin, termasuk kepala negara atau presiden gitu. Dapat kita lihat sebagai contoh pendapat dari ulama klasik, yaitu Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, bahwa wanita tidak berhak menjadi pemimpin meski dalam lingkup yang lebih terbatas gitu. Sebab bagaimanapun juga menjadi pemimpin baik dengan kekuasaan luas maupun terbatas pada hakikatnya sama gitu. Yang membedakan hanyalah wilayah kekuasaannya semata. Padahal Rasulullah jelas-jelas melarang seorang wanita menjadi pemimpin. Itu menurut mereka. Dalam analisis utama yang menjadi hadis ini sebagai dalil tidak dibenarkannya perempuan jadi pemimpin bagi laki-laki ialah bahwa hadis ini redaksinya berbentuk kabar atau berita gitu. Tetapi maknanya adalah larangan. Nah, artinya Rasul melarang perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki gitu. Namun di dalam hadis ini memang tidak menggunakan kalimat larangan, tetapi menggunakan kalimat pengingkaran atau peniadaan keuntungan atau keselamatan bagi suatu kaum yang menjadikan perempuan sebagai pemimpinnya. Nah, kalimat seperti itu tidak menimbulkan adanya larangan terhadap pengangkatan perempuan sebagai pemimpin. Jadi, mengangkat perempuan sebagai kepala pemerintah atau negara hukum, kepala negara bukan suatu pelanggaran syariat. Nah, jika kita lihat latar belakang dari hadis sebelumnya ini, nah, sampaikan Rasulullah ketika beliau mendapatkan informasi bahwa bangsa Persia menobatkan Putri Kisra menjadi ratu gitu. Dari sini dapat dipahami bahwa arah hadis ini hanya ditujukan kepada kasus tersebut gitu. Artinya Putri Kisra yang dinobatkan menjadi ratu itu menurut prediksi Nabi tidak akan sukses. Sejalan dengan pendapat Imam Al-Ghazali dalam bukunya yaitu As-Sunnah An-Nabawiyah Baina Ahli Al-Fiqh wa Ahli Al-Hadith. Nah, mengemukakan bahwa hadis tersebut merupakan statement khusus yang ditujukan kepada Nabi untuk kerajaan Persia yang pada saat itu dipimpin oleh seorang wanita melalui proses warisan tahta tanpa melihat kemampuan wanita tersebut. Nah, hadis tersebut juga ada yang mengatakan bahwa doa diadakan sebagai doa Nabi agar Putri Kisra itu mengalami kegagalan. Sebab dalam hadis tersebut itu dapat dikorelasikan oleh hadis lainnya, yaitu dari Imam Al-Bukhari. Nah, ini nih hadisnya. Nah, hadis ini disusun dalam rangkaian hadis yang menceritakan penolakan Kisra terhadap surat Nabi yang dirobek mereka. Saat itu Rasulullah mengutus Abdullah gitu bin Huzafah Asami untuk mengirimkan surat kepada pembesar Bahrain. Nah, setelah itu pembesar Bahrain menyampaikan surat tersebut kepada Raja Kisra. Nah, peristiwa ini didengar oleh Rasulullah. Kemudian beliau bersabda gini, siapa saja yang merobek-robek surat saya, dirobek-robek atau dirinya atau kerajaannya orang itu gitu. Jadi dalam hadis ini kan artinya ini Ismail bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, ia berkata Ibrahim bin Sa'ad telah menceritakan kepadaku dari Soli, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, bahwa Abdullah bin Abbas telah mengabarkannya bahwa Rasulullah pernah mengutus seorang dalam membawa surat dan memerintahkannya untuk memberikan surat itu kepada pemimpin Bahrain. Lalu pemimpin Bahrain itu memberikannya kepada Kisra atau Raja Kisra. Nah, ketika ia membaca surat itu, ia merobeknya. Aku mengira bahwa Ibnu Al-Musayyib berkata, lalu Rasulullah berdoa agar mereka kekuasaannya dirobek-robek sehancur-hancurnya. Nah, hadis riwayat Bukhari. Larangan perempuan menjadi pemimpin juga tidak sejalan dengan misi pokok kehadiran Islam gitu kan, untuk menjunjung tinggi derajat perempuan. Nah, tidak sejalan dengan prinsip-prinsip persamaan yang ditegakkan agama Islam dan kontra dengan fakta di lapangan yang ternyata secara individual banyak perempuan mempunyai kemampuan di atas laki-laki gitu. Sebagaimana dalam firman Allah di sini dalam surat
Asyura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, ayat dari Quran surat Asyura ayat 38 ini kan menjelaskan bahwa semua umat muslim ini, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak untuk diajak musyawarah oleh para pemimpin atau khalifah atau amirul mukminin dalam menangani dan mengurusi kepentingan gitu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam agama Islam, kaum perempuan diberikan hak untuk berpolitik. Di antaranya ikut memberikan suara dalam memutuskan suatu masalah gitu. Dengan adanya hak suara ini, berarti pula hak untuk dipilih menjadi atau menduduki jabatan gitu pemerintahan dan negara demi mengurus kepentingan umat. Nah, termasuk di dalamnya gitu. Nah, kemudian juga ada Quran surat An-Naml ayat 22 dan ayat 23 yang artinya ini, maka tidak lama kemudian datanglah Hud-Hud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya. Nah, dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang diyakini. Lalu untuk ayat 23 yang artinya, sungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Nah, maksud dua ayat tersebut merupakan tentang Ratu Bilqis gitu. Ratu Bilqis, ratu yang menguasai kerajaan Saba gitu, negeri Saba. Nah, pemaparan kisah Ratu Bilqis ini tersebut menunjukkan bahwa menjadikan perempuan sebagai ratu yang memimpin suatu negeri bukan merupakan hal terlarang gitu. Kalau perbuatan itu terlarang, tentu Al-Quran akan mengatakan celaan terhadap perbuatan tersebut gitu. Tapi sebaliknya, dalam Al-Quran ini, dalam surat yang sudah dijelaskan sebelumnya, menerangkan kebijakan yang dilakukan Ratu Bilqis sehingga negerinya memperoleh kemakmuran. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dapat memperoleh uh, atau memerintah suatu negeri dan membangunnya dengan kesejahteraan dan kemakmuran. Oke, baik. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang hadis kepemimpinan perempuan. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata-kata atau sesuatu yang kurang dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.